Baik, shalom, shalom. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu karena Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dan juga kami adalah, tubuh kita adalah gereja yang disebut gereja Tuhan. Karena itu di mana saja, kapan saja, yang di mana kami berada, boleh saja kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini aku akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita akan bersama-sama saksikan bahwa bagaimana seorang bernama tokoh atau rasul Kristus, Petrus, dilepaskan dari penjara. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Petrus. Bagaimana cara ia bisa dilepaskan dari seorang prajurit atau seorang raja yang begitu ikat tangannya yang sangat luar biasa, tetapi dia bisa keluar dari penjara. Baik, kita langsung saja membacakan kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-19. Di situ berbunyi bahwa bagaimana Simon Petrus atau Petrus boleh dilepaskan dari belenggu. Belenggu yaitu rantai yang diikat oleh Herodes untuk ditahan karena pemberitaan Injil Kristus kepada umat Allah. Maka penghinaan Herodes datang kepada Petrus untuk membelenggu dan membunuh dia dan menghukum dia. Tetapi bagaimana cara Tuhan bisa menyelamatkan Herodes bisa keluar dari penjara, yang dari keempat pintu yang tertutup bisa lolos keluar. Baik, kami akan membacakan dari ayat 1 sampai ayat 1 lagi. Ayat 11 ayat 1 sampai itu kami tinggal. Lalu ayat 12, 14 kami akan membacakan ayat 7, 8 dan 9. Baik, aku akan bacakan langsung dari 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit mengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah
aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkatnya ia melihat sudah penglihatan. Halo guys, puji Tuhan, itulah yang kebenaran firman Tuhan yang akan kita merenungkan hari ini. Firman Tuhan ini sangat luar biasa. Pendahuluan yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kami akan belajar tentang Rasul Petrus yang ditangkap oleh Herodes. Bagaimana ia bisa keluar dari tangan prajurit. Kami di sini lembaga Alkitab memberikan tema atau kopi hitam di atas. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Jadi kedua rasul ini, Yakobus dan Yohanes, adalah rasul. Dan ketika Yakobus mati, yang meneruskan Injil adalah Petrus. Maka Tuhan menghendaki Petrus supaya dia lepas dari Herodes. Jangan sampai Injil itu mati dengan orangnya dan membelenggu semua, dan semua bisa mati. Karena itu Tuhan menolong dan Tuhan memberikan kesempatan atau melepaskan dari penjara kepada Petrus supaya ia keluar dari sana. Baik, aku akan memberikan tema yang ayat tadi kami sudah membacakan, bahwa Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 6 sampai 10 yang atau 9 yang kami sudah baca, bahwa bagaimana Petrus bisa keluar dari penjara. Karena itu kita memberikan tema beriman, iman kepercayaan kepada Tuhan tidak hanya sekedar percaya. Memberikan tema hari ini bahwa iman kepercayaan kepada Tuhan tidak sekedar percaya. Karena itu, mengapa harus kita bisa memberikan tema iman kepercayaan kepada Tuhan tidak hanya sekedar percaya? Mengapa kami bisa taruh? Yang pertama, jika iman kita percaya kepada Tuhan hanya sekedar percaya, yaitu yang pertama, iman kepercayaan kita dengan mulut. Hanya dengan mulut saya percaya, saya menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tetapi bukti-bukti nyata apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jangan percaya hanya sekedar mulut, tetapi percaya Tuhan, menerima Tuhan Yesus adalah iman yang teguh, pengharapan kepada Tuhan. Iman dan pengharapan tidak kepada harta milik kita, kepunyaan duniawi, tetapi iman kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit, yang telah mati